Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya semua? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, pada saat ini saya akan memberikan suatu renungan kepada kita. Dan ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Dan ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu tentang dosa. Nah, dosa, akibat, dan solusinya. Mari kita dapat belajar bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, dosa adalah suatu pelanggaran yang meleset dari perintah Allah dan kebenarannya. Timbulnya dosa karena memenuhi keinginan-keinginan sendiri, yaitu hal-hal kedagingan. Dosa adalah suatu perbuatan yang jahat yang memberontak terhadap firman Allah dan tidak mau hidup di dalam kebenaran. Salah satu akibat dari dosa adalah putusnya hubungan dengan Allah, dan dosa membawakan maut. Dan karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu tahu bahwa dosa ada berbagai macam. Dosa tidak berdiri pada posisi yang besar. Yang dalam arti, sesuatu hal-hal yang kita lakukan tentang perzinahan, kemabukan, melawan perintah Allah, membunuh, dan lain sebagainya. Tetapi dosa juga berada pada posisi dari hal-hal yang kecil. Contoh, lewat perkataan, membenci sesama, mementingkan diri sendiri, iri hati, meragukan kuasa Tuhan, melawan orang tua, menginginkan milik sesama, dan lain sebagainya. Dari hal kecil seperti itu adalah hal yang sepele. Dan itu di luar kesadaran kita, yang tanpa kita sadari dan menjadikan kebiasaan kita. Alkitab berkata bahwa satupun manusia tidak ada yang benar, dan semua manusia berdosa. Nah, tetapi setiap dosa yang kita lakukan pasti akan ada solusinya. Ada jalan keluar yang akan kita lakukan. Nah, contoh, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kemudian mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dari hal itu, kita akan ditebus. Dan kita tahu siapakah penebusnya, yaitu Yesus sendiri. Namun, ketika kita dipulihkan atau kita sudah ditebus, maka perbuatan-perbuatan jahat kita atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita jangan melakukannya lagi. Mari kita lihat di 1 Yohanes tadi pasal 1 ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-10. Dan dari teks ini saya akan membawakan kepada kita tentang dosa melalui perkataan. Nah, melalui perkataan yang bahkan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita akan dapat belajar bersama-sama. Mengakui dosa adalah salah satu perbuatan yang dikehendaki Allah. Bagaimana caranya? Yang menjadi pertanyaannya kepada kita. Bagaimana caranya kita mengakui dosa kita? Ada hal-hal yang perlu kita lakukan.
Yang pertama, cara yang pertama kita lakukan ialah tidak membenarkan diri. Tidak membenarkan diri. Mari kita lihat ayat yang ke-8 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak membenarkan diri. Mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kita jangan membenarkan diri sendiri. Kita tidak tahu perbuatan apa yang pernah kita lakukan, yang bahkan Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa semua orang berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini sering terjadi. Hal ini sering terjadi dan bahkan ini terjadi ketika kita ditimpa oleh rasa sakit dan berbagai penyakit. Nah, ini sering terjadi, Bapak Ibu Saudara. Perkataan sepele ini kita katakan bahkan di dalam hati kita. Entah itu mungkin disengaja atau tidak disengaja. Kadang-kadang kita berkata dalam hati kita, aku ini adalah orang benar. Saya adalah orang benar. Nah, seolah-olah bahwa dalam kehidupan kita ini, kita tidak pernah berbuat dosa. Dan merasa bahwa hidup kita ini adalah benar. Nah, salah satu akibat dari perkataan ini, dari ayat yang ke-8 tadi, yaitu kita menipu diri kita sendiri. Nah, salah satu akibat dari perkataan kita ini, kita menipu diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita pernah lakukan. Dan juga Alkitab sendiri mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Dan ketika kita membenarkan diri kita, maka kita menipu diri kita sendiri. Yang kemudian, kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita tahu sendiri bahwa bagaimana Yesus membenarkan diri kita ketika Yesus mati di kayu salib. Kebenaran sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan kita tidak mengakuinya, maka kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Nah, bagaimanakah solusinya? Apakah solusi yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa kita, maka Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan akan disucikannya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita jangan merasa bahwa hidup kita ini adalah orang benar. Kita jangan membenarkan diri kita sendiri. Belum tentu. Kita perlu ingat bahwa hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari belum tentu benar. Jadi mari kita semua belajar bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak membenarkan diri sendiri. Amin. Oke. Yang kedua yang akan saya bagikan kepada kita semua adalah jujur. Ketika kita mengakui dosa kita, bukan hanya sekedar mengakui lewat perkataan mulut. Melalui mulut kita mengatakannya, tetapi kita harus jujur. Terbuka di hadapan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia
namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oke, sekali lagi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita perhatikan ayat ini. Kita harus pun terbuka di hadapan Allah, jujur dalam mengakui dosa kita. Ketika kita jujur di hadapan Allah, maka Tuhan akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan keadilan dalam kehidupan kita. Karena kita berkata jujur, kita terbuka di hadapan Allah ketika kita mengakui dosa kita. Pertanyaannya, bagaimanakah kalau kita mengatakan bahwa kita ini berada di dalam Kristus, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Kegelapan tentang kejahatan. Tentang kejahatan hal-hal kedagingan. Tetapi kita mengatakan bahwa saya ini beroleh persekutuan dengan Kristus. Bagaimanakah dengan pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Bukankah kita berdosa dalam perkataan seperti itu? Karena kita berbohong. Perkataan seperti ini tidak ada kejujuran di hadapan Allah. Tidak ada kejujuran di hadapan Allah. Sama halnya kita sebagai seorang pendusta. Karena tidak ada keterbukaan di dalam diri kita. Nah, satu lagi. Terlebih-lebih kalau kita mengatakan, saya tidak berbuat dosa. Itu adalah suatu penipuan dalam perkataan kita. Saya tidak pernah berbuat dosa. Saya tidak berbuat dosa. Yang padahal selama ini kita hidup di dalam kejahatan. Kita hidup di dalam kejahatan. Nah, akibat dari perkataan ini, akibat ketidakjujuran kita membuat dia. Siapakah dia? Kristus. Kita membuat dia menjadi pendusta. Kita membuat Kristus menjadi pendusta. Karena seperti di dalam firman Tuhan bahwa manusia tidak ada yang benar. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita berbuat dosa, tidak berbuat dosa, maka kita membuat Kristus adalah pendusta. Dan yang kemudian firman-Nya tidak ada di dalam kita. Itu adalah akibat ketidakjujuran kita di hadapan Allah ketika kita mengakui dosa kita. Kita membuat Kristus menjadi pendusta dan kemudian firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, langkah apakah yang perlu kita lakukan dalam perkataan ini? Yang pertama, menuruti firman-Nya terlebih dahulu. Kita perlu menuruti firman Tuhan. Menuruti firman-Nya dan hidup seperti Kristus. Mari kita lihat di pasal yang kedua ayat 5 dan ke-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, seperti yang saya katakan tadi dari atas, ketika kita mengatakan saya beroleh persekutuan di dalam Kristus, kita harus melakukan firman-Nya dan kita hidup sama seperti Kristus. Saya akan mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai orang Kristen, kebiasaan-kebiasaan kita selalu tidak melakukan firman Tuhan. Yang bahkan ketika kita sudah melakukannya, kita tidak mengakuinya lagi. Yang bahkan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap orang banyak, kita mengakui saya ini adalah
tubuh Kristus dan saya beroleh persekutuan dengan Kristus yang padahal ia hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi mari kita lebih mengenal lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Allah ketika kita mengakui dosa kita. Dan marilah kita menjaga setiap perkataan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tetap jujur, terbuka di hadapan Allah ketika kita mengakui bahwa hidup kita ini, bahwa kita hidup di dalam Kristus. Jadi mari kita mengakui dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita dan hidup sesuai firman Tuhan dan tidak mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita dan memberikan keadilan dalam kehidupan kita serta mendamaikan hidup kita. Amin. Jadi kesimpulan yang akan saya berikan kepada kita pada hari ini ialah ketika kita mengakui dosa kita, mengakui dosa yang pertama, cara mengakui dosa kita yang pertama, tidak membenarkan diri. Ketika kita mengakui dosa kita, kita perlu mengoreksi diri kita. Kita jangan membenarkan diri. Yang kedua, kita harus jujur, terbuka di hadapan Allah. Amin. Semoga firman ini dapat memberkati kita semua dan terima kasih. Salam.